Halo anak-anak, kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang bilangan berpangkat. Topik kita hari ini adalah bentuk akar atau akar suatu bilangan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah hubungan pangkat pecahan dan akar bilangan. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas pangkat pecahan, misalnya 2 pangkat 3/5 atau A pangkat 1/4 dan lain-lain. Semua itu kemarin kita sebut sebagai pangkat pecahan. Sekarang kita akan mencari hubungan pangkat pecahan tersebut dengan bentuk akar atau akar suatu bilangan. Kita lihat contoh-contohnya. Misalnya ini 3 pangkat setengah. 3 pangkat 1/2 ini adalah akar bentuk apa ini? Pangkat pecahan. Bagaimana ini kalau dinyatakan dalam bentuk akar? Ternyata 3 pangkat 1/2 bisa dituliskan dalam bentuk akar adalah akar pangkat 2 dari 3. 2 ini kita letakkan di sini, tetapi 2 biasanya tidak ditulis sehingga kita baca akar pangkat 2 dari 3 atau akar kuadrat dari 3. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kedua. A pangkat 2/5. Lihat, 2-nya pembilang, 5-nya penyebut. Pembilangnya akan menjadi pangkatnya A tadi, kemudian penyebutnya yaitu 5 akan menjadi akarnya. Sehingga kita baca akar pangkat 5 dari A pangkat 2. Kita ulangi, akar pangkat 5 dari A pangkat 2. Oke, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Kita lihat contoh ketiga. Dalam kurung 2M pangkat 3/4. Ini pangkat pecahan. Kita nyatakan dalam bentuk akar. Bagaimana? 4-nya sebagai penyebut kita letakkan di mana? Di depan. Ya betul. Kemudian 3-nya menjadi pangkatnya dari 2M. Sehingga kita baca akar pangkat 4 dari dalam kurung 2M pangkat 3. Sebenarnya ini bisa kita tulis juga seperti akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3 M pangkat 3 bisa. Tapi seperti ini juga sudah benar. Oke, berikutnya. Kalau tadi dari pangkat pecahan ke akar, sekarang kita balik dari akar ke pangkat pecahan. Misalnya, ini dibaca kalau tidak ada angkanya begini berarti dibaca akar pangkat 2. Ya betul. Akar pangkat 2 dari A pangkat 3. Kalau kita tulis dalam bentuk pangkat pecahan maka A pangkat 3/2. 2-nya dari sini yang tidak tertulis ini. Oke, berikutnya yang keempat. Ayo bagaimana yang ini? Ya, kita tulis ini bentuk bacanya dulu. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2, maka bisa kita tulis 5 pangkat 2/3. Berikutnya, bagaimana dengan ini? Ya, kalau kita baca berarti akar pangkat 3 dari AB pangkat 6. Atau akar pangkat 3 dari A pangkat 1, B pangkat 6. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk pangkat pecahan, berarti A pangkat 1/3, dari mana 1? Dari sini, karena tadi A-nya adalah pangkat 1, per 3-nya ini, karena akar pangkat 3, maka di sini adalah 3. B-nya adalah pangkat 6/3. Ini masih bisa kita sederhanakan. 6 dibagi 3 kan berapa? 6 dibagi 3 adalah 2, sehingga bisa kita tuliskan A pangkat 1/3, B-nya pangkat 2. 2 ini berasal dari 6 dibagi 3. Jadi kamu lihat bahwa pangkat pecahan ini bisa diubah ke dalam bentuk akar. Jadi sebenarnya bentuk akar itu merupakan pangkat apa? Merupakan pangkat pecahan. Oke, berikutnya yang kita bahas adalah menyederhanakan bentuk akar. Kali ini Ibu khususkan untuk bentuk akar pangkat 2 atau akar kuadrat saja. Kita lihat contoh pertama, akar 20. Pasti kamu bingung, akar 20 berapa? Tidak ada. Ini bentuk ini bisa kita sederhanakan. Yang kamu tahu kan akar 1 adalah 1, akar 4 adalah 2, akar 9 adalah 3, akar 36 adalah 6,
akar berapa lagi? Akar 100 adalah 10 dan sebagainya. Bagaimana dengan akar 20? Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar ini kita pakai pohon faktor untuk membantu kalian. Masih ingat pohon faktor waktu pelajaran SD? Nah, kita lihat 20. 20 ini bisa kita bagi 2. 20 kita bagi 2 dapat 10. 10 bisa kita bagi 2 lagi dapat 5. Apakah 5 masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa. Maka 20 itu sama dengan 2 kali 2 kali 5. Ini 20 sama dengan 2 kali 2 kali 5. Bagaimana mengakarkan ini? Nah, kita lihat yang kembar ini kalau diakarkan keluarkan 1. 2 dengan 2 ini kan kembar. Kalau diakarkan ini akan keluar 1. Jadi 2-nya akan keluar 1. Sehingga menjadi kita tulis ini kembar keluar 1 menjadi 2. Karena ini tidak kembar maka dia tetap dalam bentuk akar. Maka menjadi 2 akar 5. Oke? Bagaimana? Sulit? Berikutnya, lebih jelasnya akar 48. Kita buat pohon faktornya dulu. 48 bagi 2 dapat 24. 24 bagi 2 dapat 12. 12 bagi 2 dapat 6. 6 bagi 2 dapat 3. Sehingga 48 bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sekarang lihat yang kembar. Yang kembar ada berapa ini? 2 dengan 2 ini kembar. Berarti nanti akan keluar 1. 2 dengan 2 lagi kembar. Akan keluar 1 lagi. 3 kembar tidak? Tidak. Berarti 3 ini yang akan dalam bentuk akar. Sehingga akan menjadi 2 dengan 2 ini kembar. Keluar 1. Kemudian 2 dengan 2 ini kembar lagi keluar 1. Akar 3-nya tetap karena dia tidak kembar. Sehingga 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga menjadi 4 akar 3. Sehingga akar 48 itu bisa kita sederhanakan menjadi 4 akar 3. Bagaimana? Bisa dipahami ini? Oke, kalau sulit kita tambah satu contoh lagi. Misalnya akar 72. Ayo. Kamu coret-coret dulu pohon faktornya. Kita cocokkan sama-sama pohon faktor kamu ya. Ya, 72 itu kalau kita bagi 2 kan bisa dibagi 2 maka dapat 36. 36 bagi 2 lagi dapat 18. 18 bagi 2 dapat 9. 9 bagi berapa? Bagi 2 bisa ke tidak? Tidak bisa. 9 dibagi 3 dapat 3. Sehingga 72 bisa kita tuliskan bagaimana? 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, ini. Sekarang kamu lihat yang kembar. Yang kembar, oh iya ini 2-nya ada kembar. 3-nya bagaimana? 3-nya ada kembar. Ada yang tidak kembar? Ada, yaitu 2 ini tidak kembar. Sehingga kalau kita akarkan, yang kembar ini akan keluar 1. Yang kembar ini juga akan keluar 1 angka. Sehingga menjadi 2 kali 3 berapa? 6. Sedangkan yang ini kan tidak kembar. Tidak kembar berarti dia tetap dalam bentuk akar. Sehingga kita tulis 6 akar 2. Sampai sini bisa dipahami? Bisa jelas? Nah, sekarang bagaimana kalau kita lanjutkan agak panjang sedikit. Contoh keempat. 3 akar 20 ditambah akar 45. Akar 20-nya kita pakai pohon faktor lagi tadi, akar 45-nya juga. Nah, sehingga kita dapatkan 3 tetap, akar 20 tadi apa? 2 kali 2 kali 5. Sedangkan kalau akar 45, kan 45 bagi 3 dapat 15. 15 bagi 3 dapat 5. Sehingga akar 45 kalau kita buat pohon faktor berarti 3 kali 3 kali 5. Sekarang kamu lihat ini yang kembar adalah 2 dengan 2 sehingga menjadi 3 di sini tetap, 2 ini kembar maka keluar, ini tidak kembar maka dalam bentuk akar ditambah 3 ini kembar maka keluar 1, akar 5-nya tetap. Sehingga kita dapatkan 3 kali 2 adalah 6. 6 akar 5 ditambah 3 akar 5.
Kalau akarnya sama seperti ini, maka bulatnya bisa kita tambahkan. 6 tambah 3 adalah 9, maka kita tulis 9 akar 5. Coba diamati. Kalau ada yang susah, bisa ditanyakan, nanti didiskusikan di grup, atau bisa langsung japri ke Bu Guru. Oke, kita lihat contoh berikutnya. 4 akar 27 dikurangi akar 75. Coba kamu coret-coret pohon faktornya. Bagaimana dengan 27? Bagaimana dengan 75? Oke, kita lihat 4-nya tetap. 4 ini di sini. Nah, 27 itu ternyata 27 bagi 3 dapat 9. 9 itu 3 dengan 3. Maka 27 itu adalah 3 kali 3 kali 3. Sedangkan 75 itu 3 kali 5 kali 5. Kamu lihat yang kembar, ini ada kembar, berarti 3-nya nanti keluar, ini tidak kembar. Yang di sini yang kembar adalah 5. 3-nya tidak kembar, maka 3-nya dibuat dalam bentuk akar. Sehingga kita dapatkan 4, ini 3 kembar, maka kita keluarkan 1. Kemudian akar 3, karena ini enggak ada teman, maka akar 3. Kemudian di sini 5-nya kembar, 5-nya kita kasih keluarkan, akar 3-nya tidak kembar, maka dia dalam bentuk akar. Sehingga 4 kali 3 adalah berapa? 12 akar 3 dikurang 5 akar 3. 12 dikurangi 5, karena sama-sama akar 3, maka bisa kita operasikan. 12 dikurangi 5, hasilnya adalah 7. 7 akar 3. Oke, contoh terakhir kita. 4 akar 8 tambah akar 18 dikurang 2 akar 50. Ayo sama-sama. Akar 8. Kita ubah. Akar 8 kan berapa? 2 kali 2 kali 2. Kemudian akar 18. 18 bagi 2. Kalau kita pohon faktornya. Dapat 9. 9 itu 3 kali 3, maka 2 kali 3 kali 3. Terus ini 2 dari sini. Kalau 50 dibagi 2 kan berapa? 25. 25 itu 5 kali 5. Maka 2 kali 5 kali 5. Setelah itu yang mana yang kembar? 2 dengan 2 ini kembar, maka kita keluarkan 1. Kemudian ini yang kembar adalah 3. Yang ini yang kembar adalah 5. Sehingga kita dapatkan 4 kali 2, 2 kamu sudah tahu karena kembar maka keluar 1, ini yang tidak kembar tetap. Yang ini 3 dari mana? Yang kembar ini 3, maka kita keluarkan 1, kemudian ini karena tidak kembar maka dalam bentuk akar. Kemudian dikurang, ini 2 dari sini, 2, kemudian 5 ini karena kembar maka kita keluarkan 1, yang ini 2 yang di sini tidak kembar maka dia tetap dalam bentuk akar. Sekarang kita kalikan, 4 kali 2, 8, maka 8 akar 2 ditambah 3 akar 2 dikurangi 10 akar 2. Dari mana 10? Dari 5, 2 kali 5. Sekarang ini semua akar 2 bisa kita operasikan. 8 tambah 3. 8 tambah 3 berapa? 8 tambah 3 11. Maka 11 akar 2, kemudian kita kurangi dengan 10 akar 2. 11 kurangi 10, 1 ya, jadi jawabannya adalah 1 akar 2. Tapi 1 itu tidak biasa ditulis, maka kita tulis saja akar 2. Artinya di sini ada angka 1. 1 akar 2 atau akar 2 saja. Bagaimana? Sampai di sini sudah jelas atau masih sulit? Sekali lagi kalau masih sulit bisa diskusikan di dalam grup atau langsung japri ke Bu Guru untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat belajar.